Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan apakah sudah pada sahur? Baik, pemirsa di rumah, alhamdulillah pada dini hari ini menjelang daripada sahur kita bersama ada tuan guru kita, ketua daripada Senandung Yatim Duafa dan dua sahabatnya, yaitu ada Bapak Aib Saifullah dan Bapak TB. Baik, kita hadir di sini untuk sharing, membicarakan yaitu tentang bagaimana sih seorang hamba atau seorang insan tuh tanda-tandanya cinta kepada Sang Kholik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita bertanya dengan narasumber kita yang ada di sini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Hengkirawan, saya akan menanyakan dulu kepada para sahabatnya, yaitu Bapak Niken. Oke, Bapak Niken, tadi telah saya sampaikan bahwa di sini kita akan membicarakan yaitu bagaimana seorang hamba atau seorang insan tanda-tanda cinta kepada Allah. Kalau menurut pandangan Bapak Niken sendiri atau Bapak Aib, seperti apa? Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Bu Sarasep sebagai diri saya sendiri, untuk pertanda cinta kita kepada Sang Kholik adalah satu yang pertama adalah rasa takut. Takut ya. Bagaimana rasa takut itu timbul dalam hati kita sehingga apa yang kita langkahkan ke depan akan dilihat oleh Sang Kholik dan kita akan merasa takut. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun kita tidak akan berani. Dan yang kedua, tanda-tanda cinta hablum minnanas kepada hablum minallah adalah ketika kita di rumah, contoh kita sahur dengan ayam, dengan apa, kita harus melihat tetangga kita. Ini tetangga kita makan sama apa? Luar biasa. Bahasanya kita berbagi lah. Itulah salah satu tanda bahwa kita benar-benar cinta kepada Sang Kholik. Masya Allah. Baik, Bapak Aib, saya agak merinding juga ya, luar biasa ya. Jadi menurut pandangan Bapak Aib sendiri bahwa rasa takutlah yang menjadi seorang hamba itu cinta kepada Sang Kholiknya ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, untuk itu mari kita tanyakan lagi kepada sahabat kita Pak Aib ya. Mungkin beliau punya pandangan tersendiri gitu. Baik, untuk Bapak TB gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong tadi sahurnya pakai ayam apa pakai teri? Alhamdulillah sahur sama ayam. Masya Allah. Luar biasa Pak Ustadz. Jadi ini tadi kalau dari Bapak Aib kan kecintaannya kepada Allah atau Sang Kholik ialah rasa takut beliau ya atas segala larangannya dari Allah Subhanahu wa taala, serta kecintaan beliau dalam menjalankan segala ibadah yang telah diturunkan. Ya kalau dari saya pribadi ya tanda-tanda seorang insan yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala pastinya dia tahu betul aturan mainnya ataupun hal-hal yang memang istilahnya dilarang oleh Allah maupun ibadah-ibadah yang wajib dilakukan oleh insan tersebut. Tapi seperti halnya bila memang benar-benar cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan akan menjauhi semua larangan-larangannya yang sudah jelas-jelas disampaikan kepada insan tersebut. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak Aib ya. Tadi Pak Aib lihatnya benar-benar ya seperti cinta terhadap istri seperti apa Aib mungkin tahu ya. Kalau kita cinta sama Allah ketika berkumandang azan tanda panggilan Allah memanggil menyerukan
maka wajib kita untuk datang. Luar biasa ya. Jangan sampai udah Allahu Akbar, tanggung bentar lagi. Ya, karena bukan apa-apa. Yang namanya waktu tidak akan bisa mundur kembali, dan hal yang sudah terlewati menjadi pelajaran buat kita. Cakep banget ya. Mantap, mantap. Baik Bapak TB, terima kasih atas pandangan Bapak TB sendiri bahwa sesungguhnya tanda-tanda cinta seorang hamba kepada Allah yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan ya. Ketika azan berkumandang, ayo segerakan. Tapi kebanyakan manusia sendiri ketika azan berkumandang itu mereka lebih mencintai daripada dunia ataupun antar saja lah ya. Tapi alhamdulillah. Baik pemirsa, kita sudah dengar dari para sahabat kita, Bapak Aib Saifullah dan Bapak TB, yang mana beliau punya pribadi sendiri atau punya keterikatan sendiri bagaimana cara pandang beliau dan tanda-tanda cinta kepada Allah SWT. Baik, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan pada untuk narasumber kita, apakah yang disampaikan oleh dua sahabat kita ini bisa menjadi acuan buat kita semua. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hengki Irawan, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama, sama-sama kita bersyukur ke Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan salah satu sunnah, yaitu sahur. Dan sekarang kita nunggu waktu imsak. Sambil nunggu waktu imsak, kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Amin, amin. Ya, baik diri kita maupun juga buat siapapun yang menyaksikan acara ini. Amin. Baik, terkait dari apa tadi yang disampaikan tentang tanda-tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah, saya coba akan jawab berdasarkan versi dari Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, dia itu cinta kepada Al-Quran. Dan orang yang cinta kepada Al-Quran, tandanya adalah cinta kepada Rasulullah. Dan tandanya orang cinta kepada Rasulullah, dia cinta dengan sunnahnya. Dan tanda orang cinta kepada sunnahnya, yaitu dia cinta kepada akhirat. Sedangkan tanda orang yang cinta dengan akhirat adalah dia menyepelekan dunia atau tidak hubud dunia atau tidak cinta dunia. Itu versi Imam Al-Ghazali. Kalau mungkin ditanya, ketika seorang istri ditanya, mana lebih engkau cintai, Allah atau suami? Begitu juga ketika seorang suami ditanya, mana lebih engkau cintai, Allah apa istri? Maka ketika seorang istri menjawab, aku lebih cinta Allah ketimbang suami, atau juga seorang suami menjawab, aku lebih cinta Allah ketimbang istri, maka pada hakikatnya dia itu adalah cinta kepada suami dan istrinya. Itu hakikatnya. Karena seorang suami atau seorang istri cinta kepada Allah, hakikatnya dia itu mencintai suami atau istrinya. Satu contoh, dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perempuan-perempuan atau istri-istri yang soleha adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada.
Artinya apa? Kalau perempuan-perempuan yang soleh taat kepada Allah, sama artinya dia itu adalah seorang istri yang taat kepada perintah suaminya, selama perintah suaminya itu tidak melanggar hukum atau aturan syariat itu sendiri. Begitu juga ketika suami taat kepada Allah, maka dia akan sadar, akan paham ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwanya lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Seorang pemimpin harus bisa membawa apa yang dia pimpin untuk membawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Jadi apa? Inti dari semua ini, ketanda-tanda daripada seorang itu cinta kepada Allah, ya adalah dia taat dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Intinya seperti itu. Nah, jadi bentuk cinta Allah kepada kita apa? Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Itu bentuk cinta Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah, kita takut apa? Kita taat dan mau mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi bentuk cinta Allah, Allah kasih anugerah kepada kita. Hingga pada hari ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Terbukti kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmat dan lipat ganda pahala. Maka dari itu, gunakan, manfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menumpuk-numpuk amal, karena inilah yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa lakukan ini, artinya apa? Inilah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, menjalankan, menunaikan apa yang Allah kehendaki atas hamba-hambanya. Itulah yang harus kita pahami. Sederhana. Yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, termasuk saudara-saudara yang melihat atau yang menonton acara ini, menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jawaban yang sangat luar biasa, yang benar-benar sedikit kita nggak tahu ya. Ternyata ketika kita seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mencintai Al-Quran, setelah mencintai Rasulullah. Setelah itu, alhamdulillah, itulah benar-benar seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh daripada larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Kan itu ya. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa ya. Mohon maaf Pak TB agak ngantuk sekali ya. Apakah Pak TB mungkin makan terlalu banyak atau gimana ya? Pemirsa sedikit doang. Ketika pemirsa di rumah, kalau sahur yang kebanyakan, contohnya Bapak TB ini, dia kebanyakan makan, jangan lupa saksikan tayangan kita yang luar biasa ini ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Saidi Irawan, amat sangat luar biasa. Untuk itu, dan satu lagi, jangan lupa. Breaker lah. Terima kasih tetangga yang udah ngasih ayam. Like dan komen. Baik, sekali lagi terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Pak Ustadz, para teman-teman semua. Amin. Telah memberikan waktu yang luar biasa. Seharusnya Pak Ustadz ini sudah ada di masjid lah ya untuk Salawat ya. berzikir, untuk kepada Allah. Tapi demi saudara-saudara kita bisa berbagi untuk pada semuanya. Kemudian bermanfaat sekali lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.